karya-karyanya itu punya karakter. Aku suka gitu karakternya tuh jelas gitu. Oh kalau bisa secara notnya aja gitu ya not. Oh ini Trin yang buat udah ketahuan. Benar. Tenang dulu pokoknya ingetin lagi jangan lupa. Nggak usah dengerin. Belanda nggak usah dengerin. nggak usah. Tonton aja video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di episode perdana nggak kembali ya. Ini adalah episode perdana dari channel YouTube-nya MSI Records yang bernama BBM. Oke. BBM adalah Benar-benar mabok. yes. Bincang bareng MSI ya. Jadi tepuk tangan dong untuk kita semua di sini. Ini ditemani sama supporter bola dari Jogja ya, ada PSIM. Oke, barengan sama gue Denboy di sini kita akan ngobrol sama 3 orang yang menjadi apa ya? Ini lintas generasi nih. Ada yang senior, ada juga yang di bawahnya senior, berarti junior. Gue bilangnya gak junior sih. Pakai sweet ya? Iya, Junior. Kamar hotel. Oke. Gue udah barengan sama teman-teman dari ada 2 orang Jogja, satu lagi dia ini Cirebon, kemudian merantau ke Jakarta. Ada Charlie Van Houten, ada Nabila Maharani dan juga ada Triswaka. Penonton ininya bayarannya. Kita di sini santai ya, kita santai ya. Apa sih itu? Santai tegang gitu. Iya nggak usah lah anjing lah semuanya itu ya. Kopet anjing gitu. Oke, ini di episode perdana kali ini gue bareng sama mereka. Kenapa? Karena mereka baru aja ngerilis lagu yang kemarin mungkin teman-teman udah dengerin di digital, di Spotify, di Deezer, Joox, semuanya. Kemudian ada di YouTube juga. Mereka baru aja ngerilis single berjudul Belahlah Dadaku. Sebenarnya single ini tuh lagunya Setia Band ya? Bukan. Lagu siapa? Ya lagu aku. Lagu Charlie. Pernah dibawain kan dulu ya? Belum. Oh belum? Kok di Google banyak sih? Ya, biasa. Biasa lah itu. Biasa. Pancingan. Kekurangan berita. Gua lagu yang belum dibuat aja udah dibajak kok gimana? Gila. Iya bisa gitu ya. Itu Belum dibuat padahal bajakannya udah. berarti orang Indonesia itu jenius sebenarnya. Oh. Iya kan? Ya itu. Lagu belum dirilis sudah dibaca. Belum diciptain. Sampai belum diciptain. Boleh korek ya? Boleh korek dong. Harus juga minumannya Korek juga nih ya. Asal minumannya juga ya. Oh iya. Apa nih? Amer. Oke. Mereka baru aja rilis lagu Belahlah Dadaku, ciptanya Charlie, yang nyanyi Triswaka dan juga Nabila. Ya. Gue mau nanya ke Charlie dulu nih, lagu Belahlah Dadaku di Belahlah apa? Dadaku. Belahlah Dadaku. Kalau belahan dadaku ini bahaya nih. Nggak ada belahan dadanya, kecuali perempuan. Yoi, bener. Ini lagu lama atau? Ya lagu ini memang belum dirilis siapapun. Cuman maksudnya waktu itu memang pas bikin demo, bikin apa ya, lagi bikin terus dia biasalah ada orang yang share dan segala macam seperti itu. Tahun berapa ya? Tahun 7 Masehi lah sekitar 7 Masehi. Wah, makanya Kalau lagunya lagu udah bikin lama. Lama ya? Terus kebetulan ketemu Tri di Jogja sama Nabila itu, aku interest aja gitu. Terus Ketemu di pantai waktu itu ya? Mau pantai. Aku lagi jemur ya? Jemur. Biasa. Bener asik terus. Pantai mana tuh? Pantai Kidul lah, Gunung Kidul lah. Kau Gunung Kidul. Kayak bule ya? Lagi teknik. Lagi pakai bikini. Aku jijik Terus banget. main di hotel kan, ngobrol-ngobrol. Karena memang betul memang aku seneng ya, maksudnya lihat teman-teman di Jogja terus apalagi ada Tri terus berkarya seperti itu tuh respect aja gitu. Terus aku pengen aja gitu, maksudnya wah kita kebetulan memang Tri juga produktif banget nih sama Nabila. Dan Tri juga sebagai pencipta lagu di sini. Itu dia. Dan apa ya? Seorang senimannya sudah terbentuk. So beautiful.
Nah, Tapi jadi kan- sudah nggak banyak treatment untuk membuat apa ya sesuatunya ya naturalnya aja udah ya terbukti dengan single yang Aku Bukan Jodohmu ini. Iya. Menurut aku itu dia sesuatu lah, jujur lah ciptaan-ciptaannya ya karyanya Iya, itu iya. aku respect banget. Karena kalau ngelihat karya kita sedikit ngebahas karyanya Tri ya yang di YouTube ditonton udah 11 juta lebih. Ya kan Aku Bukan Jodohmu, Jodohnya. jodohnya. Ini mengingatkan gua di medio 2000-an pertengahan ketika band-band pop Melayu lagi booming-boomingnya. Akhirnya ada lagi sekarang. Iya. Iya kan? Makanya aku teringat waktu itu kebetulan di Jodoh juga aku yang garap. Oh iya. Di Si Dedi. D. Ya. Aku yang garap terus muncullah lagu Suara itu booming dan aku nggak tahu merasakan lagu Aku Bukan Jodohmu itu apa ya? Biasa sama gitu. Vibe-nya sama ya? Kayak ya girohnya tuh sama gitu, kekuatan di pasar di telinga Indonesia itu kayak sama-sama kuat gitu. Nah, Tri, ketika lo ini yang nawarin lo langsung atau gimana si lagu Belah Nada Daku? Aku yang nawarin karena memang aku respect gitu loh, maksudnya memang suka lah, apalagi Tri bukan hanya sekedar penyanyi tapi dia juga orang yang memang benar-benar aku ngebayangin diri aku waktu zaman dulu gitu, senang bikin lagu gitu kan, pokoknya rock and roll aja. Semangatnya sama ya? Semangatnya spiritnya yang sama. Nah, Tri, ketika lo ditawarin sama Charlie buat bawain lagu ini, respon lo pertama kali apa? Dengerin dulu dong. Udah dengerin saat itu kayak apa respon lo? Rasain dulu. Oke. Rasain. Diputar. Apa Jalan. Kita waktu itu pas lagi di daerah Gunung Kidul ya. Mau cari terus di Gunung sama cari. Kamu dengerin di lagu ini ya? Coba kita waktu itu dengerin. Resapin dulu dong. Kan Diri juga bisa menilai ya, maksudnya apa ya, lagu enak sama nggak enak tuh ya. Terus satu lagunya easy listening pasti. Yes. Nada-nadanya yang paling karena Diri nyari nada yang utama lagu itu adalah nada. Oke. Karena Diri nyari lagu itu adalah nada yang satu easy listening dan dua berhulik. Oh, oke. Ya waktu itu yang Diri tertarik untuk kok asik gitu. Kok asik gitu. Asiknya beda ya. Iya. Asik itu agak Kok kayak orang orgasme ya? ya gitu maksudnya. Tapi jujur ya, Iya. lagu-lagunya jadi gini. Gimana, Bang? Ini persepsi gua ya, Iya. pendapat gua secara musikalitas ya. Dan aku sekolah di musik dan aku punya mantik sendiri tentang Yes. tentang industri ataupun tentang sebuah notasi, tentang sebuah karakter. Tri itu bukan hanya bukan seorang yang seniman yang hanya menciptakan lagu saja, tapi dia punya karakter. Gitu. Jadi kan kayak gini, orang kan bikin lagu itu kadang apa ya, belum tentu bisa keluar karakter. Ya. Jadi kalau lagu itu udah ketahuan nih, ini lagunya Tri nih begini nih. Oh. Nah itu yang gua mungkin Nada-nadanya. dia juga nggak sadarin itu, mungkin dia nggak sadarin itu, dan aku menilai itu, gitu. Dan itu kekuatannya menurut aku. Gitu. Ya. Dan, insya Allah kalau yang begitu itu akan kuat. Dan Dia sosok yang kuat secara Yes. secara karya, Karakter, ya. secara karya, secara karakternya, sosok yang kuat. Nah, Tri, ini kenapa ada sosok Nabila di sini? Apakah lo yang ngajak atau memang dari awal lo cari juga lo sama Nabila deh? Oke, jadi waktu itu memang lagu ini dibuat duet ya sama Charlie. Duet ya. Oh. Duet sama Teh Regina. Oke. Belah ada bunyi. Jadi ya posisi waktu itu memang Tri pas lagi sama kamu ya. Bareng terus ya. Pas lagi sama Nabila, nyampe sama Charlie kan. Kita waktu itu sama dengerin bareng. Ya ternyata Nabila juga interest sama lagu ini gitu. Iya. Ada akhirnya kenapa? Ya, tawarin sama Charlie. Cincai. Nabila? Seger ya, Cicai. Cincau. Cincau itu. Kalau nanti Anggur ngomong cincau. center. Oke. Nabila, oke tadi diajakin sama Tri buat nyanyi lagunya Charlie, Belah Nada Daku. Tapi lu sebelum pada saat Tri Suaka ngajakin lu udah pernah ketemu Taylor belum? Iya, belum ya. Pertama kali yang Pertama di kali.
Iya bareng sama Tri. Oh itu pertama kali? Iya. Apa perasaan lu saat itu ketika lu diajakin sama Triswaka kayak yuk bawain lagunya Kang Charlie? Oh iya, lu salah satu fansnya setia Ben? Kalau aku beda kalau aku gitu. Kenapa? Pas itu nggak cari. Oh ternyata memang rambutnya belah tengah ya. Bukan dada gitu. Bukan dada. Oh yang lu lihat rambut dulu ya? Enggak, kalau itu dulu kalau cocok sama gua itu belah rambut bukan belah dada. Tapi ya sih, Belah rambutku gitu. gua pertama kali ketemu Charlie itu di Wisma saat itu. Iya. Giring, Iya. waktu Giring. Itu kayak lo habis main di Synchronize ya? Hmm. Seminggu. Konser di Iya kan, Synchronize. gua nonton di Synchronize pertama kali. Jadi kalau di Jakarta itu, oke lah, anak-anak skena Jakarta, kita tuh mungkin di zaman itu kan pop Melayu menguasai industri musik. Iya. Sedangkan anak-anak skena ini kayak anjing banget nih band apa sih gitu kan. Mungkin di telinga tuh, tapi kan Tapi halo apa? itu Apa? bisa dibilang Itulah. bisa dibilang ini guilty pleasure. Jadi kayak ketika dia main di Synchronize itu yang nyanyi tuh anak-anak Kakao Urban, kemudian anak-anak gaul Jakarta di situ semua dalam keadaan yang sadar tentunya. Masuknya bayar 600.000. Masuknya 700.000. 700.000 ya? 700.000. Buset. Tapi gua dapet gratis dari Ucup. Gua juga gak nyangka tau gak? Gua kan berasa ke situ kan komunitas. nih. Apa rasanya lu Mau main di dikece Synchronize? apa-apa gitu. Iya. Aduh mau dikece apa nih gua kan? Tapi ternyata panggung yang paling rame malah. Itu. Panggung yang paling rame kan ada berapa panggung itu? Itu tuh jadi Synchronize itu Paling besar itu panggung situ. ada 130 band yang main dari semua generasi dari semua genre. Cuman aku di panggung utama itu. Itu. Jadi pada saat itu kebetulan Sama jadi Mas Iwan, Iwan Fals. Iwan Fals sama tapi waktu itu lu kan featuring sama Om Leo, Ah, ininya iya. Om Leo gitu. Jadi di situ anak-anak gaul semuanya nyanyi lagu dia. Itu semuanya kayak Kayak kesurupan. ngaco. Oke, kita nggak ngebahas Synchronize karena terlalu seru. Ini belahan aja yang gimana? Terakhir soal Lebih seru 2019. Oke, belahan dadaku kita balik lagi nih. Kang, ini ketika lu ngeliat Triswaka, Nabila ngebawain lagu ini, apa rasanya? Ya seneng lah ya, seneng. Aku kan prosesnya dalam berkarya di musik ini kan industrinya hanya terjebak aja pada industri ini. Aku juga- Terjebak? Ya maksudnya terjebak aja mau nggak mau aku harus mengikuti industri. Alur ya. Kalau secara idealis, aku punya idealis tersendiri sebetulnya. Gitu kan. Basic aku di study kan klasik jazz dan segala macam ya. Lu suka musik ya? Musik hari musik. Anjir. Iya. Gitu. Oh, kalau Bisa diulangi lagi nggak? Iya. Silakan. Soalnya dia tahu sosok Arius dia bahas. Gue mau fans. Iya itu seniman Seniman gede ya. Dan aku belajar sama beliau. Nah, itu jadi punya perhitungan sendiri ya, punya idealis sendiri. Dan aku melihat sosok Tri, sosok Nabila itu orang yang ya seneng lah berkarya gitu kan. Intinya apa ya? Makanya aku bilang aku tuh tidak lebih mementingkan keartisan karena aku lebih cocoknya berkesenimanan aja berkesenian. Nah, Tri itu ada itunya gitu. Maksudnya Lo ngeliat Tri di situ ya? Iya, Tri di situ gitu. Jadi berkesenian aja berkarya gitu gitu ya ada kelubuan di situ. Tapi memang gue ngeliatnya yang gue kenal lah beberapa musisi gitu ya menjadi teman juga. Jadi mereka yang berkarya nothing tulus hitungannya, tapi malah karyanya yang meledak. Dan abadi biasanya. Itu, iya kan? Salah satunya Tri. Bismillah, Tri aku salah. Nabila juga nih. Ya Allah, amin. Ya kan? Dan namanya Nabila, namanya Tri itu nama yang ya walaupun masuknya di platform di sebuah konten segala macamnya munculnya di situ kan. Itu nama yang sudah aku orang lapangan ya, sering keliling dari dulu gitu, sering soan-soan. Ya namanya cukup dikenal di masyarakat bawah gitu. Oke. Di masyarakat maksudnya di masyarakat umum kan. Iya. Jadi Memang udah kebentuk pasarnya. pasarnya Iya kan? pasarnya. Ketika lo jalan. Ketika gue cerita Tri itu banyak yang suka. Iya, memang. Iya. Dan apa ya? Kayak tadi gue bilang, pasar Tri ini udah punya pasarnya sendiri. Charlie punya pasarnya sendiri, Nabila pun sama gitu. Jadi ketika kalian ada haters, fans kalian nyerang mereka.
Iya kan? Iya. Bener gak? Misalnya lo nih, apaan sih ini jelek lagunya? Pasti ada aja tuh yang nimpalin. Jangan sotoy deh gitu-gitu. Ya itu biasa lah. Biasa. Kalau nggak ada yang begitu, kita buat Asik. sendiri kok. Malah mereka bikin naik tau. Iya kan? Justru Justru kita terima kasih sama Iya. itu. Justru haters itu malah bikin naik. kalau Karya komentar yang rame di situ. itu. Iya kan? Kayak perang nih. Gue inget bro, dulu gue ditawarin ada acara namanya Harmoni. Harmoni itu karya besar lah ya, acara TV. Itu di SCTV. SCTV, Iya tahu. SCTV itu karya besar yang di situ tuh benar-benar memang musisi-musisi yang sudah ini Itu bagus aja tau. acara keren, Heeh. acara keren. Harmoni SCTV. Iya betul. Di Balai Sarbini kan? Dari sana. Heeh. Gue tiba-tiba ditawarin sama SCTV sama Bu Suli. Iya. Ibu mau buat karya terbaik Chan. Oh, Jangan, belum layak kata gue. Udah. Saya menganggap kamu sudah layak. Karena yang lain belum pernah ada yang dibuatkan. Nggak ada yang dibuatkan. Siapa paling yang sudah tribute paling kan. Iya, karena pernah ada Chrisye. Semua artis Iya kan? ini lagunya Chrisye. almarhum Chrisye gitu Iya, kan, iya. gitu-gitu. Iya, iya, iya. Ini nggak semua artis bawain lagu karya terbaik Charlie. Charlie ya? Oh, Charlie. As a Charlie. Charlie, bukan Bukan band ya? Bukan. Mau deg-degan juga bro, gitu kan. Nah, sengaja gue pancing ada buzzer yang gue apaan tuh, ada yang ngomong kali Harmoni sudah nggak eksklusif lagi, wah kan di promo Iya, tuh kan, Iya, iya. di promo gitu kan. Terus ada yang apa aku kalau terbaik Charlie, banyak lah yang komen-komen, sengaja juga tuh. Ada Iya. juga teman-teman yang suruh yang ngeledekin juga, maksudnya yang pro ke mereka gitu. Iya, iya. Padahal itu temen-temen gue juga. Wah ini ada rame tuh, di saat rame itu mau nggak mau yang kontra juga nonton karena Iya. penasaran. Iya. Itu Dan dia. ratingnya kedua paling tertinggi selama ada Harmoni. Oh iya. Iya. Waktu itu siapa yang nyanyi? Ada tuh. Judika, Oke. Tompi, Anjing. Syahrini. Wah semua ada semua ada. Jadi bawain lagu aku semua tuh dari buat aku. Iya, iya, iya. Nah ternyata ya memang kita terima kasih juga sama netizen itu ya. Mungkin saat itu sebetulnya belum netizen ya? Iya. Belum. Apa ya? Apa ya? Ya kalau sekarang netizen. Iya, sebetulnya Dulu netizen. deterjen atau apa? Oke. Ya ternyata kan ada manfaatnya juga. Betul. Nggak salah. Ya orang akhirnya penasaran. Kok diomongin sih kan? Jadi akhirnya mau nggak mau mereka mempromokan itu gitu, Iya, acara itu iya, gitu. iya, benar. Dan yang nggak suka pun akhirnya nonton. Gue penasaran, kok cara bisa dibuatkan Iya, Harmoni iya, gitu loh. betul. Karena musisi lain nggak pernah ada yang dibuatin, siapa nggak ada. Cuma cari itu karya terbaik. Iya, Jadi benar karena itu biasanya tribute kan. tribute Iya. biasanya nggak ada. Ya. Dan itu rating kedua setelah kesatunya adalah pertama tayangan Harmoni pertama. Iya, tribute. Kelak dulu. Amin ya Allah. Alhamdulillah juga. Oke, ini kita balik lagi ke belahan dada pun terlalu nyebrang ya ternyata. Nggak apa-apa, Tapi kan ngobrol, harus harusnya nggak ada. ini ngobrol. Bikin aja ya. Namanya juga BBM ya, jadi kita Benar-benar. bebas ini benar-benar mabok. Oke, ini kita balik lagi ke belahan dadaku. Ini proses rekamannya berapa lama tuh? Proses rekaman untuk take vokal itu alhamdulillah kita cepat. Di Jogja. Enggak, waktu itu kita take-nya di Bandung dan Oh, di Bandung? Awalnya di Jogja dulu. Jadi, Di oh, Jogja, iya. terus di Jogja ternyata kita masih kurang apa? Ya, puas lah. Nah, akhirnya kita take ulang lagi di Bandung. Ambil jalan-jalan gitu. Pas di Bandung kita take ulang lagi. Ya, waktu itu langsung dibikin sama Charlie. Oh, oke. Aman. Berapa lama? Seharian? Enggak. Enggak, cuma sebentar. Bentar. Gila. Sebentar ya, Bentar. Saya 3 jam. 3 jaman ya. 3 jaman. 3 jam lumayan loh. Belanda, Jepang apa lagi? Portugis. Lama juga ya. Oh, berarti cuma 3 jam ya? Ya kalau rekaman sebentar. Karena kan memang Itu juga kita Iya. hitungan jam itu kita dapat berapa lagu gitu ya? udah banyak. Oh, Kan- iya. Kan sebenarnya Oh iya. sebenarnya kita nggarapnya karena memang mini album, lagu karya-karyanya Tri semua. Cuma tuh Oke. nyelipin ada karyanya aku kan. Ah. Jadi sekalian gitu. Oke. Banyak karyanya. Dan jujur itu yang tadi aku bilang itu memang itu pendapat aku ya, yang menurut saya setelah dikaji bahwa karya-karyanya itu punya karakter. Aku suka gitu karakternya tuh jelas gitu. Oh kalau bisa secara notnya aja gitu ya, not
Oh ini Tri nih yang buat udah ketahuan. Benar-benar sama ya dari karakter Keluarnya. Pas bikin lagu Iya. udah. Mungkin apa ya, karena udah punya karakter jadi orang pun gampang kenalin ya. Kayak misalnya denger akustikannya Iwan Fals itu udah tahu tuh. Ya, Ini udah tahu. Fals nih, ini Iwan Fals nih, Iya. ini Chrisye nih, kayak gitu. Jadi ya salah satunya sekarang Tri gitu. Iya, dan itu not itu kan penting. Nah, Jadi ini bukan hanya sekedar karakter, bukan hanya sekedar kalau Bang Iwan tuh jelas ya karakter vokalnya. iya, lagu-lagunya tentang Karakter ini. vokal. kayak gitu-gitu. Iya, iya. Udah biasa ya lo kan. Karakter udah biasa, tapi karakter not lagu. Itu nggak biasa. Iya, makanya kan hanya yang muncul Teh Meli Guslo kan jelas tuh. Wah, notnya. iya. Ahmad Itu Dhani sih, gitu ya. wah, itu sih the Pade best ya. tuh, Pade itu kan tahu tuh. Dia bilang, "Nah, dia punya gitu loh, dia itu udah punya itu. Oke, Tri, ini dari tadi gue ngeliat Cari tuh menyanjung lu terus nih. Gua kalau bukan menyanjung bro, Apa? gua tuh selalu kalau di apapun gitu, apalagi berkarya, jujur kalau mau jelek kalau Iya, maksudnya bukan bicara jelek dan buruk, kalau karya tidak begitu Iya. ya. Bicaranya ya kalau untuk visi misinya mau ke pasar nanti kayak gimana gitu. Sebenarnya lebih ke sana. Gitu. Iya, karena gitu kan. Ini apa- bagus untuk pasar, Yes. ini untuk komunitas, Benar. memporsikannya saja. Gitu. Iya. Jadi Dan- bukan menyanjung sebetulnya, memang gue selalu bicara apa adanya. Jujur aja ya? Jujur aja, tinggal bagaimana kita mengemas diri untuk bisa menambah dan meningkatkan kembali untuk Benar. terus eksis. lebih explore lagi ya ke depannya pasti. Iya, Nah. karena kepuasan seniman itu berkarya aja. Iya kan? Iya. Walaupun jujur ya memang sisi bisnisnya ya itu bukan kita. Iya. Aku yakin Tri juga, karena aku agak sedikit paham karakternya gak jauh gitu. Nah. Apa ya? Ya cuek aja dengan hal-hal yang bisnis karena pasti tidak akan bisa ngurusin bisnisnya gitu, secara bisnis industrinya gitu. Iya. Cuma ya Nyanyi aja. Ini bikin doang ya. bikin aja. Bawa itu Iya, apa iya. ya? Tapi Tri, gue mau nanya-nanya sama lu sih sedikit. Lu kan sebenarnya nama lu nih udah mulai harum nih di industri. Ya. Kalau gue lihat di angka digitalnya gede banget. Boy, Kayaknya gila. Nah, sebenarnya lu bermusik tuh udah berapa lama tuh? Bermusik. Awal mulanya deh, lu dari kapan sebenarnya? Kalau awal mula bermusik itu mulai kayak mulai STM. Oh, lu STM? STM Otomotif? otomotif. ya tawuran biasa. Oh, itu dong. Bawa Bahasa Inggris. Oh, lu STM ya? STM dulu. Tapi kalau untuk yang dibilang lebih ke bermusik itu gimana sih bermusik itu terus juga bingung. Mungkin lu dulu Kalau awal misalnya belajar gitar tadi mulai SMP belajar gitar. apa lagu pertama lu belajar? Dulu pertama kali belajar lagu itu adalah lagu Peter Pan. Yang sempurna. Oh, gue Paling gampang chordnya. Iya. yang di ya. A minor, A minor ya. Iya. Itu A minor, A minor, A minor. Gitar formal. Gitar formal. Itu pertama kali dulu belajar gitar SMP gara-gara dikatain teman. Dan juga nggak ada gitar kan dulu kan. Karena dulu pinjam gitar teman. Pinjam gitar teman tapi cuman mainnya lagu itu aja. Taunya gitu doang kan. A minor, A minor, A minor. Akhirnya sama teman, sini gitar nyanyi itu. Udah akhirnya aku pulang. Bete. Ya bete sakit hati ya. Sakit hati ya. Tapi ya wajar gitar dia kan. Iya. Jadi dari situ mulai belajar nekunin gitar tiap hari. Mulai bermusik yang dikatakan mulai bermusik seperti misalkan kayak mulai rekam studio gitu ya. Rekam studio ya kayaknya mulai STM. Ngeband awalnya. Iya, band ala-ala kan ya. Iya, nggak tahu musik di mana, vokal di mana gitu-gitu. Yang penting main ya. Jadi kalau Ini ada kegiatan mungkin. ada kegiatan, biar dulu biar kayak anak band gitu. Ya, biar Lebih keren ya. Yoi. gaul-gaulan lah. Ya, pada masa itu ya, rental band. Mau sekolah, ke band gitu. Padahal isinya dalam band ya cuman nggak ada. Tapi kalau ngomongin temen lo yang tadi ngecengnya, sekarang udah meninggal kan? Lo lihat nih, dia udah sukses sekarang, udah punya kantor sendiri. Tapi nggak, aku mau bilang makasih sama dia karena apa? Berkat dia ya. Berkat dia, berkat kamu dulu ngatain aku, terus itu yang kayak gitu, ya Jadi akhirnya pacuan aku ya? ada jadi punya pacuan buat belajar gitu. Keren, itu. Terus itu berantem maksudnya.
Iya. Berarti terkadang kita itu memang harus berterima kasih pada orang yang Iya sih, bener. atau orang yang tidak baik sama kita itu Iya, kita iya. harus berterima Nah itu kasih. malah nggak bukan rezeki tuh. Iya. Iya kan? Karena udah jam 12 malam kita agak itu ya, calm down sedikit. Ini Jumat lah ya. Udah Sabtu. Oke, berarti lo sempat ngeband, akhirnya lo memutuskan untuk solo. Iya waktu itu sempat bikin band sama teman-teman. Apa namanya? Abek. Anak bengkel. Anak bengkel. Gue tahu banget tuh apa lagi. Oh, abang itu anak bengkel. Anak bengkel. Biasanya kenal potnya Ember tuh. Enggak dulu karena sering nongkrongnya di bengkel. Udah gitu Mio pakai Mio ber. Bannya ban cacing lagi. Enggak kayak gitu alhamdulillah. Joknya Thailand enggak? Tahu banget ya. Tahu banget. Joki. Limited edition. Oke lanjut. Oke. Oke, bertiga. Waktu itu berempat. Oh berempat oke. Ya kadang-kadang berlima. Oh rame ya. Iya. Ya cuman ya itu kan benar. Seperti waktu itu ikut festival, kita sempat menang lomba festival. Terus yang bikin ini kita bubar. Pertama kali bubar itu. Emang udah manggung? Festival. Oh, festival. Parang band. Oh, Ya, iya. ya festival itu dapat hadiah gitu. Hadiah duit sama hadiah rokok gitu ya. Sama trofi ya. Piala-piala ya. Ya. Trofi gitu lah kadang-kadang ya kan. Nah, sampai waktu itu gara-gara menang tapi aku tuh nggak dikasih apa-apa gitu loh. Oh, iya? Minta rokok sebatang kan nggak dikasih gitu loh. Wah. Waktu itu kan dapat rokok kan, maksudnya kan aku tahu kan, aku kan aku yang ngelitnya, maksudnya ini apa? Ngeliderin band itu gitu loh maksudnya. Malah nggak dapat apa-apa. Aku ya udah kalau duit ambillah serah kan dia yang modalin kan, biasa dia yang bayarin rental studio gini-gini gitu ambil. Aku minta rokok langsung. Gak dikasih sama dia. Oh itu sakit hati aku. Kabur. Mati kali bilang. Udah dari situ udah nggak mau lagi aku ngeband sama dia udah. Akhirnya kita mutusin solo. Akhirnya enggak aku buat ini baru tapi cuman band baru ini kita bukan bubar sih, lebih ke karena kita udah lulus semua. Akhirnya Kondisi kondisi kita udah pada ada yang di mana karena waktu itu kan teman-teman STM kan ada baik dari dusun gitu loh. Oh, Ada kuliah juga. ya ada yang kuliah, ada udah pada sibuk masing-masing, ada aku juga merantau. Oh, lo gimana sih? Batu Raja. Batu Raja. Batu tempat Raja. gua konser dulu. Iya benar. Lu pernah nonton? Pernah. Di Dobrak. Apa namanya itu seng ya? Saya iya. Aku nunggu jadwal seng jebol seng. Jadwal. Pokoknya udah nunggu orang udah rame ya. Udah rame ya. Nanti jebol tuh seng. Tenang aja. Yang naik pohon gitu ya. Kayak pada nonton Jamrut. Iya. Gua juga ngalamin gitu deh. Tapi semua orang ngalamin gitu. Nonton Jamrut. Iya betul. Euforianya di situ gitu loh. Jangan dikat ya. Karena kita Pak Daud. Gua kan jalan aku gitu bro. Aduh, aku konser di mana gitu daerah. Wah, penonton 10.000 gitu kan. Sampai ada yang manjat pohon dan segala macam. Jadi udah banyak anjing, gue dulu di situ kan. Sekarang udah ditonton ya. Kata hidup tuh kan. Emang gitu karena ya. kita di Lucu bawah. gitu Iya. ya. Terus Iya, namanya. Di atas kamu, I feel you. Iya. Jadi ngebayangin gue dulu tuh kayak monyet kan. Yang ngomong lu ya. Oke, sampai akhirnya lu mulai yang beneran set. Oke, gue mau serius di musik, gue pengen. tadi enggak pernah serius di musik. Tapi lu memutuskan untuk hidup dari musik. Tidak pernah. Oh iya. Enggak pernah sering mikir. Maksudnya enggak pernah sering mikir bisa ngasilin Sampai dari sejauh musik maksudnya. Ya nating tulisan mungkin. Ya. Ngalir aja. Ngalir kan. Biasanya jadi tuh kayak gitu ya. Iya. Yang nggak kepikiran malah. Ya gue juga kan dulu sama aja bro. Iya. Gue ngamen di Bandung segala macam di jalanan. Boro-boro pikiran gue mau ke industri, mau terus. Walaupun gue kuliah di Bandung di musik gitu ya biasa aja gitu. Iya. Dan wah ini malah seru banget ya. Single belah dada pun dikit doang nih. Gak apa-apa yang ngobrol ya. Enggak apa. Oh, nggak apa. Inilah yang nanti akan ditonton mereka tuh. Iya, ini apa adanya ya karena kita Tandangnya nanti jangan belah dadaku. Belah rambut. Oke, tapi kita mau ngomong sama Nabila nih. Nabila nih adalah salah seorang
ini kalau lu lihat followers Instagramnya, gila fanbase. Kalau nama Tri itu nggak bisa dipisahkan sama Nabila. Iya, kalau dulu tuh ibaratnya Iya. ingat kan Fatur Nadila. Fatur Nadila. Gitu. Kenapa Fatur? Enggak beda angkatan bro. Ini dia angkatan tua. Aku juga. Jawab. Berarti siapa yang sih? Oh, Aceh Irwansyah tahu Aceh Irwansyah? Oh, itu. iya. Iya, siapa lagi ya? Eranya mereka ya berarti Aceh Irwansyah yang duet. Iya kalau yang setahu aku setelah Aceh Irwansyah nggak ada lagi. Aceh Irwansyah. Itu aja. Oh, tapi- Makanya aku juga pembahasan sama waktu ngobrol sama Trio Manabila itu. Lu pasti beda. Gapnya jauh banget kan. Secara maksudnya referensi kita saat itu. Kemudian Tri. Nah, gue mau nanya nih, Tri, lu bermusik, lu main musik, referensi lu ngeliatnya siapa? Yang bikin lu, anjing nih gue pengen kayak gini nih musiknya gitu. Yang mempengaruhi gaya bermusik lu. Bule misalkan. Kalau luar siapa? Syarukan. Syarukan. Ini serius nih. Iya kak, aku suka Syarukan. Oh ya oke. Sama aja sama gua. Lu juga. Syarukan juga begitu tapi ngomongin Syarukan. Syarukan. Baru kan? Iya kalau luar Syarukan suka. Kucuk Hotai ya? Kucuk Hotai. Iya. Keren gitu. Itu lama tuh, kita hampir 3 jam tuh. Aktor kerennya dan. Gua yang apa yang diinget dari Syarukan? Nah coba. Kalau gue waktu dia ngejar si Anjeli. Woi, di kereta. Kalau gua enggak. Oh iya tahu. Kalau gua enggak. Gue nonton di RCTI di TPI dulu kan 3 jam, dibagi 3 hari kan anjing ya. Malu belum punya duit buat beli. Aku ingat itu lagunya. Teng neng 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 teng neng. Iya. Benar. Gua sampai sekarang nonton. Itu tuh nostalgia tuh. Gua paling Baru inget. 2 malamnya aku habis nonton film Kucuk Hotai. Lo waktu kucing TPI kelas berapa? Kuliah kali ya? Kucotai. Tahun 90-an. Gua sama SD. Gua SMA. Gue SD kelas 6. 2000. Gua SMA lah SMA. Iya kan? Nabila masih Baru jawab lahir. awam dia ya. Baru lahir. Baru lahir. Kelahiran berapa? 99. Oh 99. Oke, lu? Aku TK. Enggak lah, kelahiran tahun berapa? Aku 98. 98. Cuma setahun bedanya. Tahun. Lu Syarukan bener ya? Iya. Kalau lokal? Kalau lokal apa ya? Banyak sih. Berarti enggak salah satu Armada juga aku suka. Armada, oke. Armada aku suka. Terus Demen kertas ya. zaman Wah, zaman itu ada seringa itu satu manajemen dulu. Keren. Iya, ulur manajernya dulu. Wih, Dulu. ulur ya. Nah itu juga termasuk ini ya, yang maksudnya punya karakter ya. Oh iya. Siapa kertas? Ya. Armada. Armada. Palembang dulu. Yo, oh Palembang ya. Palembang. Oke. Jadi Nah, terus Armada. Terus kalau untuk suka ini dulu suka ngikutin gaya pacar itu. Gini. Jujur lu pernah ngikutin gaya rambutnya Doi nggak? Kalau rambut enggak. Anting iya. Enggak. Jaket iya dong. Enggak. Ah bohong. Enggak, Oh, serius. Oke. kalau anting gua diikutin dipending sama orang-orang Korea sekarang. Wah, lu tren rapper tau? Anting-antingnya tapi Siapa? nggak tahu. Siapa? Jaketnya kayak jaket alam kan? Apa? Artis Korea siapa? Oh, Di itu Indonesia, dia konser di Indonesia. Kim Jong Un. Siapa? Telepon gua. Ya gua. Oh, itu. Ada namanya. 2PM. Nah, 2PM telepon gua, pengen ketemu gua. Beneran asli. Oh iya? Dia pengen ketemu Charlie, artis Indonesia gitu kan. Terus gua waktu itu, aduh sorry ya, gua nggak bisa ke Jakarta. Gua lagi di mana waktu itu ya? Lagi manggung. Gue lagi konser soalnya nggak bisa. Gue disuruh, maksudnya dia minta ketemu aku di Jakarta. Gila, di saat cewek-cewek saat itu pengen ketemu Dia Dia. pengen ketemu gue. Dia pengen ketemu. Ini Lord, my Lord. Ini baru my Lord ini. Tapi ini serius nih. Serius terjadi. Gue Ini nyangka loh. Ini baru Lord. Sorry ya. Kita bermaksud untuk Kita tidak ada maksud apa-apa, tapi ini benar ini baru Lord. kita tahu ini pecinta Korea di sini banyak Ya. yang diserang sama mereka. Ada beritanya itu. Ada. Setelah dicek di Oke dan lain-lainnya. Minta maaf ya teman-teman. Sama di fans itu. Korea. Sekarang anting gue diikutin sama Itu. artis Korea. Dan lu udah nggak make lagi. Gue nggak pakai sorry. Sorry. Kebanyakan orang Korea pakai. Lord Charlie. Lord Charlie kan? Iya kan?
telepon. Tapi nelfon. Aduh gua nggak bisa. Oke. Manajemennya lah yang Nggak nelfon. mungkin Ya dia. dapat dari Ionnya, maksudnya ininya orang Indonesianya gitu. Iya. Bukan orang Korea yang nelfon. Ya akhirnya teleponan. Teleponan. Cuman gua nggak bisa. Gua bisa. Oh, Sama Korea. kayak masalahnya betul. Ya siapa tahu kan? Sampai iki ya. Cina. Gue sendiri juga kaget kan. Gue dengar ya ada konser ya waktu itu pada zaman itu kan lagi hit-hitnya tuh boys band, girl bandnya kan. 2PM gitu-gitu. 2PM lagi ke Indonesia. Kan pernah ke Indonesia waktu itu. Pernah. Iya waktu itu. Iya, waktu itu. Ya gue kaget juga ada yang nelfon dari ini katanya pengen ketemu banget sama Charlie tuh. Aduh gue nggak bisa kata gue lagi Dia orang Cirebon. jangan-jangan ya. Jadi dia orang Cirebon. Terus ini ya Mau ke Korea. mau ke Korea kayaknya kerja tadinya di Korea. Ya, itu dia TKW. Boy band. Jadi tadinya tuh pekerja ya, merantau. Gue juga kaget nih serius. Masa sih? Gitu. Akhirnya gue ngobrol sendiri. Milo. Benar-benar malor tuh ya. Oke, ini benar-benar gue ini. Berarti kita udah tahu referensi dulu tuh sampai sekarang berarti masih suka sama Sarukan dan juga Sampai sekarang kalau masih suka. vokalnya ada Armada kemudian tadi Ada Ariel pasti. Pasti Ariel juga tadi suka. Nah. Setelah itu ya semakin berkarisma. Karismanya. makin di sini makin Makin gila di sini ya. makin berkarisma dan memang keren. Padahal dia motornya Astrea bukan karisma. Sogun, Gila kita anak motor ban mantep. Sogun kebuk gue motor pertama gue tuh. Sogun, sama juga. Oke, kalau Nabila sendiri, Bil, lo sebagai wanita, referensi musik lo siapa, Bil? Kalau lu yang menurut lo ini keren banget, gue suka banget sama dia gitu. Gue pengen kayak dia lah gitu. Kayak dia. Enggak, maksudnya kayak gue suka banget sama dia lagu-lagunya, cara dia bernyanyi. Karakter. Siapa? Houston. Gila, keren. Ariana Keren. Oh, Keren. Ariana. Terus, kayak Adele. Ada. Adele, gila. Aku pernah mau bikinin lagu buat dia. Oh ya, Yang lagu itu dengerin. Buat Adele. Buat Adele. Oh iya? dan Masa sih? Masanya aku masa sih sih nggak orang percaya Jepang tuh? asli. Nggak percaya. Masa sih orang Jepang? Oh iya, bener, my lord. Masa sih orang Jepang bro. Iya, bener-bener. Mainannya masa kayak mau kampanye. Ini kalau gue boleh buka celana ya, gitu. Oke. Iya bener. Tadi siapa bilang? Ya, tinggal kurang satu nih, Shopee Ada. Muslim nih. Whitney, Ariana Grande, Adele. Terus ada lagi? Kalau lokal? Oh Raisa. Raisa. Iya Raisa nice. Gue pernah MC itu, wangi. Wangi banget. Ini ke Bandung aja deh ke rumah gua. Oh iya, beneran di Bandung gitu. Ya di Bandung. Oke. Kalau lo, kan? Apa? Kalau Gua pernah sampai sekarang ya, gua ngefans. sama Sama Sarukan. kan? Sarukan. Kalau artis dia ya, sosok yang berkarisma ya. Amitabh Bachchan enggak ya? Oh enggak ya. Kalau Terus Stakur kalau kayak penyanyi? Stakur Penyanyi banyak ya. banyak. Kalau band, gue pengen tahu sih. Yang lu dengerin saat itu zaman masih sekolah. Nah, gua seneng Salim. Malaysia. Klaim dia. Klaim ya? Salim. Ya Salim diklaim. Itu lagunya Kusangkakan kan ya? Kusangkakan bukan ya? Panas. Bukan itu slam. Itu wah salah gue. Terus ya kalau yang lucu bro, yang lucu ya sampai detik ini gue suka almarhum ya Salim. Oh udah RIP ya? Udah. Oh, oke. Udah zaman bapak gua kan. Iya kan mereka rest in peace berarti, ya kan? Nah, gua konser kan di Malaysia. Oke. Tahu nggak band pembukanya siapa? Salim Iklim. Iya. Konser gua tunggal. Dia nggak buka lu. Iya. Padahal gua ngefans banget sama dia. Tapi sempat ngobrol. Ngobrol. Orangnya gimana dia? Gua yang minta foto kan. Gua yang minta foto. Karena dulu tuh mungkin mereka nggak ngalamin ya zaman apa namanya stasiun TV di Indonesia tuh cuma sedikit TVRI, RCTI, CTV ya dulu ya. Dulu Band Malaysia tuh gila di Gila. sini, parah. Gua inget band Malaysia yang
Anjing, yang video klipnya tuh main skateboard, itu bagus banget tuh. Eksis. sama Gila, Malaysia si bikin. Eza sampai sekarang berteman sama Oh, iya? si Eza. Ya kan dia ternyata kan gue ngefans juga sama Eksis itu gue zaman SMP bro. Berarti. Gimana lagunya? Yang ikhlas hati sehingga. Gua ngerasa suara gua bagus kalau Koroki nyanyi itu. Iya. Sampai selesai, nilainya 8. Iya. Nah tiba-tiba kan dia pengen ke Indonesia, Heeh. pengen ketemu gua, nonton gua konser dong ikutan. Akhirnya Dia nonton, ngikut gua. Gua konser nonton ngobrol sampai sekarang bertemu bersama. Dulu musuh. Hah? Dulu musuhan dulu. belum kenal. Gua belum kenal. Sekarang udah berteman. Berarti emang referensi lu banyak dari Malaysia ya? Kalau Enggak kan ya? aku tuh orangnya. Kalau nomor 1 Indonesia tuh yang aku fans adalah Pak Haji. Wah, banget. Karya ya untuk berkarya. Haji Roma Irama. Rumahnya di Pondok Jaya. Tiap 5 menit ada manggil Bang Haji Roma. Wah, gua pernah ke situ diajak kucuk. Ya, menurut aku nomor 1 musik di Indonesia ya. Sampai Doi the best sih. Doi the best. karyanya. Dan dia masuk ke musisi manapun gitu. Dia pernah sama Ardito di Pabarus di Synchronize kemarin. Jadi memang sama Isyana gitu. Kayak dia tuh ngebuka jalan ke apa ya? Teman-teman yang juniornya gitu. Jadi beliau tuh memang karyanya bukan hanya sekedar karya biasa ya, tapi melegenda. Terus juga karyanya mempunyai edukasi yang oke lah sampai saat ini. Kebayang kalau punya dangdut dilarang bawain lagunya Pak Haji. Wah. Banyak kan lagu Pak Haji. Tapi satu lagunya Bang Haji yang lu suka apa? Yang paling wah aku suka banget lagu ini. Kehilangan. Yang mana ya? Ku coba bukan. Bukan itu mau kehilangan Pak Haji Candi Panwat. Kalau sudah. Aku waktu itu konser sama Soneta. Oke. Konser di acara TV. Ini ceritanya. Orang TV-nya pas mau bawa lagu apa? Itu deh. Barang nih Pak Haji duet sama ST12 duet sama Pak Haji. Mau lagu apa? Iya gitu. Mau lagu apa? Gue lagu kehilangan. Wah, orang TV kan bingung. Haji gimana nyampein ke Pak Haji? Karena Pak Haji itu nggak pernah mau kalau suruh bawa lagu itu. Emang ya? Nggak pernah mau. Kamu tanya aja Pak Haji masih ada kan? Iya benar. Nggak pernah mau. Jadi orang itu udah tahu, nggak akan berani nyuruh Pak Haji minta bawain lagu itu. Karena nggak tahu, Pak Haji itu nggak tahu mungkin punya sesuatu. Nah, Sama lagu itu. jalan itu kan gitu. Ya, aku cuma kayak gitu. Kenapa orang dia Pak Haji nggak pernah mau begitu? Udah gini aja temuin gua. Semua lah. Semua tuh. Iya cari ya. Oh. Gitu kan? Enggak, dia. Enggak, lu masuk gue di karang gitu. Nanti lah masuk. Iya, apa? Oh dia nanya gitu mau lagu apa? Cek. Aman. Aman. Nangis beliau nyanyi bareng gitu. Oh iya, berarti itu lagu punya sesuatu Punya power kuat. Oh iya ya, ada mungkin keren juga kan. Itu Ada lagu yang dibikin sama Masih. dia. Lo ketemu sama Bang Haji Roma di mana? Di rumahnya? Oh enggak ada. Lo harus rumahnya. Di rumahnya tuh lo akan dihadapkan ketika lo nunggu dia nih. Ada lukisannya dia lagi pegang gitar, kita ada pressure kan anjing nungguin dia sambil ngeliat lukisannya dia gitu. Pas keluar cuma pakai simlet. Sialan emang. Terus ngomong gini, ada apa ini? Menurut saya nggak banyak. Kan udah janjian anjing. Tapi enggak, Haji Roma Irama respect bro. Lo itu dia 5 kali main di Synchronize kan. Keren. Gila, tiap tahun main gitu. Jadi memang wah itu rame Jadi banget. kalau untuk ngasih penghargaan musik world Lifetime, satu achievement award tuh doa ada aja. ada. Kalau lu sih lagu Roma Banyak. apa? Matahariku. Yang mana? Coba gitu. Bunga sekar merana dan layu. Gila ya suaranya tuh. Gua tuh senang ini sama orang suara bagus gitu. Coba. Gua suka rame-rame itu gue. Hanya istri soleh.
Soalnya Solihun. Yang abang-abangan kita ya. Banyak lagu Pak Haji mah. Iya, Pak. Tapi gue yang gue suka itu Lagu Pak Haji. lagu Pak Haji. Apa itu judulnya apa tuh? Itu tadi isi Soleha. Isi Soleha. Yo, oke lah kita ngomongin Pak Haji. Kita balik lagi ke belahan dadaku. Oke. Ini terlalu. Tapi nggak apa-apa. Tapi pokoknya bikin penasaran aja, karena memang ini single ini oke dibawain. Tapi orang yang dengerin podcast kita ini pada asik aja sampai tidur tuh tadi. Iya. Karena nggak fokusnya ke belahan dadaku itu tadi. Belahan dadaku. Oh iya, bukan belahan dadaku. Jadi nggak usah terlalu kelihatan promo. Gitu. Benar, iya jangan lah. Nanti mereka akan promo sendiri. Biar nggak kampungan lagi. Ayo teman-teman dengerin lagu belahan. Ya dan itu Masih bro, ini 2021 bro panding. Nggak usah dengerin lagu belahan dada. Nggak usah. Single terbarunya. Kalau nggak usah, Nggak usah. Nggak usah mendingan kalau mau dengerin yang lain aja. Yang lain aja. Iya, Yang aku bukan jodohnya itu. Ya, gitu. Ya kan yang kalau belahan dada nggak usah. Nggak usah, lo langsung dengerin di Spotify aja lah. Tapi yang premium ya, biar gak ada iklannya. Spotify kok nggak premium? Iya, Bang. Nggak bisa diputar. Bisa, tapi ada orang yang kampanye. Gue kasih ide loh, misalkan calon bupati gitu ya. Kita kan pilih saya dari komite. Kira-kira dibalik gitu loh. Kan bosan. Iya kan? Jangan pilih saya. Gitu kan. Jangan pilih saya. Kenapa nih nggak boleh dipilih nih? Gitu. Ya, Pilih aja. Iya kan, nggak mau. Iya, karena udah saran kan jadinya. Terus tiba-tiba bikin gitu ya. Kan biasanya orang kan kalau melihat baliho gitu kan calon pemimpin, calon bupati atau calon anggota DPR gitu ya. Aku ngebayangin Iya kalau kan? Ya maksudnya Jangan. kali-kali gitu ya. fotonya kayak gini gitu Iya, loh. kayak gini. Jadi kan orang penasaran ya. Atau enggak gini Tri, ya kan dibikin satu baliho ya kan di pintu tengah kota, tapi ditutup pakai kain hitam. Cuma tulisan doang, tunggu 100 hari lagi. Di bawahnya ada orang pakai tubuh itu bawa menyanyi setiap hari tuh menyanyi gitu. Jamin tuh 1 hari lagi orang udah ngantuk pengen lihat apaan. Aku udah kebayangin ya. Udah jauh gue kasih buka. Itu bisa. Nah, ini buat lo nih yang nonton. Kalau misalnya ini bisa jadi ide buat lo nanti kalau mau nyalonin diri ya. Awas jatuh. Boleh diambil idenya Charlie? Boleh diambil idenya tadi? Boleh ambil aja. Silakan tuh ya. Ya royalti lah. Ya paling nggak jadi staff kita. Baru dia. Ini tuh mahal. Ya aku kepikiran begini bro. Ya kan itu apaan ya 90 besoknya 99 hari lagi. Jadi itu mundur kan? Itu mundur terus pas 1 hari lagi gue yakin tuh kayak bayar listrik kok. Benar. Mungkin apaan ya bener gue. Mana? Lewat lagi. Yang lebih kesel lagi pasti gue nggak ada apa-apa ini. Enggak. Terima kasih telah. Iya. Nah itu lebih bagus lagi. Terima kasih telah. Terus dikasih bakar menyanyi gitu kan. Udah kebayangin. Iya kan. Jadi kan dibuat sama orang tuh ya. Benar. Lihat udah pasti juga pintar Iya, sama kayak promo lagu lah, jangan dengerin lagu kita ya. Udah lah, lu Dengerin lagu Jangan ya, dengerin. lu sekarang di media udah banyak banget, udah bukan cuma media terestrial, lu bisa ke digital media juga, jadi ya akan ada di sana semua. Silakan didengerin. Udah rilis kemarin Nggak usah tanggal. dengerin, tonton aja Iya, videonya. iya benar. Iya sih. Iya. Kayak anak ya teman-teman kerjaan kan sebelum aku dapet hijau daun ya, aku dapet kangen band. Dapet kangen band, nah, tapi nggak langsung sama mereka gitu. Terus aku kasih tunjuk ke Mas Yogi, produser. Mas, cuman gue kan dulu belum kepikiran jadi produser. Gitu kan. Udah pas ambil band ini. Lo mau rekomendasi? Waktu itu masih indie kangen band. Iya. Terus laguku mohon kau mengerti itu Udah kayaknya ya. Baru di Lampung aja ya. Baru di Lampung. Iya, Lampung gitu kan ya. Habis itu cari deh band ini gitu kan. Ambil maksudnya. Ambil apa ya udah suka. Bawa tuh dari Lampung dia. Tapi masih di penjara terus Andika. Oh, dia belum masuk ya? Masuk sekolah ya? Terus akhirnya dipindah tuh. Lapas kan. Dipindah lapas. Jadi gitu kalau bikin klip keluar dulu. Oh iya. Wah, ini nih. Tanya lah. Ini fun fact nih. Kayak gitu. Fun fact. Iya kan udah Terus terjadi. ribut lah
pada zaman itu tuh band kampungan lah, Ya. band kampungan gitu kan. Ya sama sekelas. Gue salah satu yang gila nih gue nih. Band kampungan kan. Ini Pak pelakunya. Lalu tapi sekarang udah ketemu, Udah ketemu sejak sinkronis. Band kampungan. Kan pada minder anak-anak ini. Iyalah, parah. Pada minder orang yang ngomong juga musisi-musisi lama juga. Bener. Ada beberapa Orang gitu. yang ngatain tuh ya band-band gede. Iya. Heeh. Kan. Terus ngobrol curhat sama aku. Kayak apa yang kamu gini? Emang apa? Gitu kan kata dia. Ya kita dibilang band kampungan. Kita ini kampungan gitu kan. Terus kata dia, ya terus emang kalian kampungan terus kamu kenapa emang? Kata dia, emang kalian kampungan? Kalian laku karena kampungan kalian ya terusin aja Iya, kampungannya. bener. Ntar kalau kampungannya udah gak laku, stop gitu. Bener ya. Bener. Gue suka tadi statement lu karena kita kampungan Emang terusin ada aja. band kotaan gitu ya? Terus apa maksudnya? Iya. Tapi karena ngomongin masalah band kampungan, Tris sempat inget lagunya acara yang Kangen Band Wali, Iya. 9 band. Nah itu tuh nyindir itu. Oh iya, itu Tris dengar itu nyindir ya? Itu lagu. Lagu aku. Iya. Nah, Nah, ada Jadi juga bilang nih. kampungan. Lu kenal Buluk Supercat? Tahu Tahu. buat Buluk Supercat tuh pernah bikin lagu judulnya The Allies. Itu tuh semuanya nama-nama band pop Melayu. Dan Buluk minta maaf pas ketika dia akhirnya kenal Ruri, kenal Andika. Dia bilang gue saat itu emang salah satu orang yang paling gencar buat hate. Gue gak suka sama band-bandnya yang ngerusak pasar gitu. Jadi tapi pada saat dia akhirnya kenal personal, gue minta maaf sih, yoi, memang kan kita nggak tahu, kita menghina karena kita nggak tahu orang-orang ini gimana gitu. Ketika Terus, udah kenal ya udah. Ya gini juga sih sebenarnya. Nah, aku justru gini, sempat ngobrol sama teman-teman. Kenapa sih lu nggak tunjukin skill lu dan segala macam? Nah, justru gue di saat gue dibilang kampungan itu justru goals gue. Oke. Gitu. Gue nggak perlu orang tahu, seniman-seniman yang lain tahu bahwa gue itu studi musik di jazz, gue menang festival Asian jazz, gue di klasik, gue nggak perlu tahu orang itu cukup gue doang. Tapi ketika orang tahunya cuma mencari di ST12 musiknya cuma begitu, ya itu goalsnya. Dan Mas Adi udah suka kok. Iya. Mau gimana? Apa gue harus tunjukin skill jazz gue? Apa gue harus tunjukin skill R&B gue? Skill hip hop gue? Skill yang lain-lainnya kan nggak penting juga gitu. Itu pribadi aja. Gitu. Justru ketika orang tahunya cari cuma segitu, ya itu gue seneng. Berarti tujuan gue tercapai gitu. Biarin aja sesuatu yang gue harus tahu dan orang lain nggak tahu, nggak usah tahu gitu maksudnya. Itulah dimana kita sudah berdamai dengan situasi. Iya. Iya kan, bener nggak? Tapi sekarang lebih menyenangkan sih industri. Maksud gue gini, yang indie gitu, yang industri jadi memang udah nggak ada yang gap kayak dulu. Iya kan? Tapi Mas Ari Lasso pernah ngobrol sama aku waktu di acara itu. Nah, dia punya pendapat berbeda di saat kemunculan ST12 waktu booming gitu. Dia sudah menilai bahwa ini yakin anak-anak ST12 itu bukan anak-anak yang punya skill biasa. Bukan anak-anak. Udah menerka, kan pernah bilang juga di acara. Orang sembarangan pasti kan. Iya. Ya sekarang kan yang tidak, ya kayak Pepeng, terus gitarisnya ST12 itu kan skillnya kan bukan cuma itu gitu. Iya. Iya kan, yang cuma main kita Iya. cuma gitu. Dia mau main kayak gimana kan bisa Pepeng itu. Berbalik juga. Iya kan. Dan itu sudah ditebak sama Ari Lasso. Oh iya. Iya udah ditebak, gue yakin gitu. Karena kebutuhan pasar aja dia Pepeng itu harus main. That's right. Gitu doang. Karena itu yang menjual, bro. Yang menjual. Iya. Itu bang. Yang disukai. Simpelnya itu yang Tapi mahal. di Simpelnya itu. sekarang kita balik lagi nyanyiin lagu ST12 orang pada tahu. Bener. Terbukti lu. Nggak ada. Ya udahlah itu Kangen contohnya. band. Silakan kalian nge-head bandnya tapi kalian tahu lagunya. Iya. Iya. Bapak tampan semakin tampan. Nah iya semakin tampan dia. Gila dia Iya. dari brandingnya keren banget sekarang. Aku nggak munah. Aku istilahnya Bener nih. aku hafal rata-rata lagu kangen band gitu loh. Iya. Saya kan masih suka bawain gitu. Dulu Mas Yopi pernah ada kalau secara pribadi tidak ada, secara publik aja ada benturan masalah Melayu waktu itu. Jadi satu ajang award waktu itu. Iya. Dan aku tuh sampai memenangkan award 4 penghargaan award. Oh iya? Ya satu dia. Coba award apa gitu ya. Nah tiba-tiba Mas Yopi dapat juga di Pinuno tuh
penghargaan produser atau apa, terus pas ini hanya cerita aja nih, ini orang ini kan publik ya tahu. Padahal aku baik gitu. Terus Mas Yofi mungkin salah ngucap aja gitu, nggak salah juga sih sebenarnya, cuman nggak tahu munculnya bercandaan atau apa, ngomong pas dapetin piala itu, ya penghargaan itu, beliau bilang, taduh ini bukan penghargaan band Melayu kan, gitu, nah gitu. Dari situ terkesan bahwa menghina band Melayu, wah gue diserang kan, gitu kan, sama media waktu itu. Wah, kayaknya ada benturan ya? Ada benturan. Padahal di belakang biasa aja. Biasa aja sebenarnya, sampai Bapak Shopee bilang ke aku, oh, sorry ya kemarin gini, nggak apa-apa. Padahal dalam hati justru mas ngomong begitu gue diuntungin gitu gue. Malah makin naik ya. Malah makin naik gue. Itu dia. Iya, gue mikir aja makin naik gue kan gitu. Sampai Pak Den juga komen kan waktu itu. Lu ingat nggak pertama kali lagu apa yang naik pertama kali? Yang paling naik itu Puspa belum. Puspa itu Bukan Puspa ya kayaknya. Maksudnya naik Pertama kali naik kan? Aku masih sayang. ATSL yang video klipnya di Bali waktu itu sama Tapi gue. model video klipnya ST12. Oh, keren-keren. Itu lagu Ritno. Oh, Lino, Luna Maya, Puspa ya? Puspa sih Luna. Gue suka Dulu tuh kan gini, aku tuh satu geng nih. Aku Luna, Raffi, aku almarhum Olga, Luna, aku deket banget lah sama mereka. Tuh mana-mana tuh bareng nongkrong segala macam sama Raffi. Nah, itu belum pada naik tuh dulu. Gitu masih Olga, aku nganter dia syuting, masih di rumah rusun kan dia. Iya. Syuting di waktu dia syuting Hantu Taman Lawang tuh kan. Oh iya. Taman Lawang. Sama Olga kalau ke Bandung main sama Luna dan segala macam. Gitu. Terus gua juga lagi bikin buat album kedua itu kan, Puspa. Ya udah bareng-bareng tuh pas gua bikin lagu Puspa, mau minta bantu Luna, lu jadi model lah. Terus akhirnya Luna tuh jadi model klipnya gitu. Tiba-tiba meledak, dan di situ semua jadi semua tuh, Raffi juga eksis, Olga juga almarhum eksis kan, Luna jadi. Lu juga naik. Semua sibuk masing-masing malah jadi nggak ketemu nih. Iya benar. Gitu. Nah itu juga kita harapkan dengan dengan adanya Tiswaka sekarang, Nabila mungkin dengan dengan karya-karyanya mereka yang bisa diterima sama teman-teman semua nih yang udah ada di digital, ada bisa di request di radio juga semuanya ya kan. Kalau gue yakin kalau Tri bukan promo loh, sorry, karena karyanya dia punya karakter itu aja gue yakin. Jadi punya not yang beda gitu dengan maksudnya karya ciptanya tuh sudah bisa, orang tuh asal tinggal bagaimana konsistennya aja nih. Yes. Orang terus konsisten pasti akan nempel nih gitu. Dan apalagi dasarnya Tri udah punya gitu. Dan kayak orang dengerin lagu Meli gitu ya. Dari Guso. Udah kelihatan nih notasinya Meli gitu. Ini notasinya notasinya Cari itu udah tahu tuh. Nah, Tri itu udah punya itu. Itu tinggal berkaryanya nih. Konsistenin aja, konsisten terus. Oke. Nah, buat Nabila sendiri nih. Jangan dengerin Belanda dah, jangan. Jangan. Bener ingetin lagi. Jangan aja video itu single keduanya Triswaka sama Nabila yang duet itu jangan. Jangan. Jangan ingat. Pokoknya lu jangan, kalau misalnya lu dengerin bahaya aja. Jangan. Oke, kita ke gue Yang lain aja yang lain ngomongin. Ini gue penasaran sama Nabila sih. Nabila sebagai bisa dibilang lo adalah bibit unggul lagi. Bibit muda nih yang Lu mau nandut tadi. setengah satu bro. Sama ulang tahun ya, pasti ada ulang tahun ya sekarang ya kan. Ya. Selamat pagi semuanya. Ini sama ulang tahun hari ini ya. Apapun kalian dimanapun kalian berada, sama ulang tahun. Oke, Jam 12 lewat. Nabila sebagai musisi muda, cantik gitu ya. Lagu juga lo akan ada single kan nantinya? Bismillah ya. Kita tungguin aja. Nabila nih, wah, materinya bagus banget. Materi. Bukan materi ini ya, maksudnya materi lagu gitu. Jadi Udah dibocorin kisi-kisi materi. enggak dong, kan gue cuma bilang materi lu bagus. Emang dia materi? Bukan. Ini materi. Materi.
bener sih. Iya. Tadinya pemain Chelsea lagi ya. Back. Aduh, oke. Nabila, ini kalau ngomongin soal lu kan mungkin terbilang yang paling muda di sini ya, di proyek ini maksud gua. Nah, gimana cara ngimbangin lu ke mereka berdua? Apakah lu manut aja atau mungkin lu tipikal yang aku nggak suka gini deh kak, aku maunya gini gitu. Menurut Kakak Candi itu senior aku yang gimana ya? Yang gimana ya? Ya. Banyak sharing, jadinya aku bisa banyak belajar dari Ya, mereka berdua. beliau. Yang punya juga menyesuaikan dirinya nggak sulit. Dibantu juga ya. Iya. Lebih cair aja gitu. Ya penting cair sih pada intinya. Iya. Ngobrol asik ya kan. Iya. Iya benar. Paling udah tuh nongkrong sebenarnya. Ya, kan? Jangan serius-serius banget. Iya. Kayak anggota dewan aja. Iya. Balik lagi. Jangan pilih saya. Tapi gini deh, memang kalau gue ngeliat ya, gue yakin Charlie ini anaknya nongkrong gitu. Karena ketika gue beberapa kali interview musisi gitu ya, kelihatan yang nongkrong sama yang enggak. Iya. Yang nongkrong itu jauh lebih asik diajak ngobrolnya. Kalau yang nggak nongkrong, oke, gimana lagu lo? Ya oke. Anjing nggak ada balasan lagi, nih habis oke. Siapa? Biar Tuhan aja yang balas kalau Iya, Oke, maksudnya oke. kayak ketika yang nongkrong nih kayak gini kan, nih ketahuan nih, lu suka nongkrong, Triswaka juga, Nabila juga, jadi kayak obrolannya jadinya ngalir gitu. Ketika lu nanya apa, dia pun ngejawabnya lebih banyak lagi gitu. Pernah wawancara wibu nggak? Waduh. Oke. Istri kok kartun. Gimana? Tidak ada yang serang. Nggak, tapi semua wibu. Oke. Tapi ya ada alik aja. Istri kok kartun. Istri kok guling. Coli kok bayanginnya itu. Oke ya, kita mau lanjut. Ini balik ke Nabila lagi. Bill, pada saat gue penasaran sih, lu sama Triswaka tuh kenal udah lama belum sih sebenarnya? 2 tahun nggak sih? Iya. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Apa yang mempertemukan kalian pertama kali? Pertama kali Gaming. Iya. Gaming pas aku mau itu yang Di kafe ya? Nah, di Iya. Oh, iya. Kami di Pendopo, jadi waktu itu Nabila jadi. Oh. Tuh. Tapi lu belum kenal ya? Belum. Sama-sama dulu. Waktu itu pas dia gaming kita record kan. Iya. Kita record. Terus sing kita upload nih. YouTube. Tuh di YouTube tuh naik. Jepret. Oh iya. Boy lagu apa waktu itu? Sama kami itu yang Oh ada. Enggak. Oh ini pura-pura lupa. Lupa. Oh pura-pura lupa. Pura-pura lupa, kayak. Pura-pura lupa guys. Biasa. Yang mana tuh lagi? Ini kan pura-pura lupa nih. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa aja. Oh pura-pura lupa. Oh lagu kuburan. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Aku apa ini? Kuburan dong itu. Iya kuburan. Anak kuburan. Lupa lagi kuncinya. Dia nyeting. baru nge. Agak lama ya. Tadi udah beda lagi. Udah itu ada. Aku masih mengejar pembahasan tadi. Gue kemarin ditelepon Apa siapa? teman-teman kuburan. Dia pengen gue pengen ngeluarin sebenarnya teman-teman kuburan ini mau ngeluarin single. Pengen model klipnya Charlie katanya. Aku sih ayo aja katanya. Mau bikin video klip tuh dia. Oke. Gitu. Jangan dibuat lagunya konyol-konyolan lagi nih tentang gua nih katanya. Itu bener. Tapi bener lagu-lagunya konyol loh. Konyol. Tapi asik, nada-nadanya asik. Nah itu juga punya karakter kan jadinya kuburan. ulat bulu dulunya kan ulat Teman-teman di Bandung itu. tapi ulat bulu pun bisa jadi lagu gitu loh. Aku nggak sampai di sana mikirnya. Dan dia sampai. Dia kan. Oke. Berarti. Nih, kalau di Bandung ada lagi tuh panas dalamnya. Wah. Oh. Pilih baik. Si PD. Respect. Pilih baik. Teman juga Itu itu. tuh. Mana dalam cita-citaku? Eh, Cita-citaku. Yes. Iya. Benar. Ingin jadi. Kuntilanak. Iya. Kuntilanak nyanyi loh. Bener. Iya, kuntilanak nyanyi. Nggak ada di belakang. Nah, iya. Ini pembahasan kita. Oke, Bill. Apa ya? Nggak gini Bill. Kalau ngomongin soal apa ya? Di sini kan tadi lu bilang pertama kali ngelihat Triswaka tuh lu nge-jam bareng. Apakah itu
secara spontan terjadinya. Uhuy dong. Enggak, berarti emang nggak pernah direncanakan untuk nge-jam bareng, tapi tiba-tiba lo ketemu di situ. Yang ngajak Tri atau lo duluan? Gue mau dong nyanyi gitu. Pas itu Nah juga nih. aku emang Ajuin kalau proposal. ajuin proposal. Ada. Ya, Minta asisten tanda bapak tangan. gitu. Ah. Aku Itu emang tanda kalau tangan milik mulai aku. musik suka nyanyi kan. Nah, Pas kebetulan di situ, boleh nggak nyanyi? Oh boleh. Tapi nyemplungin ya. Tapi itu di depan kotak ya. Tapi jangan lupa ya di depan itu ada kotak. Bayar, bayar. Di sana ada kotak amal Ada kotak amal. untuk anak yatim. Ya itu ternyata kan memang orang tuanya juga kan musisi. Oh iya, gue ngeliat gitarnya di rumah buset. Ih so asik, emang udah pernah. Emang papa musisi juga? Main apa? Gitaris. Tuh kan bener kan, gue pernah ke rumahnya. Gitarnya tuh Telecaster. Waduh. Apalagi ya, Kan Imanes. main gitarnya. Imanes. 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 Imanes sobet apa? Imanes kering. Ikan bakar kita. Iya. Lu tahu juga ya? Keren. Nabila tahu? Iya. Kalau Tri sama gue tahu, yang Sangus tahu lah. Tapi Imanes respect. Oh iya. Al-Fatihah untuk Imanes ya. Ya. Oke, lu ngajuin diri, kenapa lu saat itu tertarik untuk ini? Kayaknya menariknya duet sama orang ini. Apa yang ada di kepala lu? Sebenarnya enggak terus berniat menarik duit apa itu enggak sih? Bukan maksud bukan berduet, cuman Dia tuh waktu itu pengen jamming. Pengen nyanyi doang. Jamming doang bro. Nggak ada yang gitarin. Iya, gua kan belum selesai Situasi. ngomong ya. Gua belum selesai ngomong tiba-tiba udah di maksud gua gini, maksudnya. Iya. Iya, gua Mama bener nanti dia enggak apa ya. Aku udah menyadari itu. iya. Tenang dulu, pokoknya ingetin lagi, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan dengerin. Nggak usah dengerin. dengerin. Nggak usah Nggak usah dengerin. Belanda. Belanda nggak usah dengerin. Udah. Nggak usah. Tonton aja videonya. Udah ada di YouTube ya? Udah ada kan? Udah Udah ada. ada. Kalau mau nonton silakan menuju ke Enggak YouTube. juga apa. YouTube siapa sih? Messi ya? Messi? Masa YouTube siapa? Nggak boleh. Oke. Apa nih? Tadi sampai Gue beneran ngeblank. Apa nih? sampai Tony Blank nggak? Tony Blank? Ada yang nonton Tony Blank nggak? Tony Blank. Iya, Legend tahu. tuh, legend tuh. Jogja banget. Yoi, makna kemerdekaan buat Mas Tony apa? Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang dibikin sama petinggi-petinggi. Jawabannya ngaco. Lu kalau Bukan jawabannya belahan dada, bukan? belang Pokoknya jangan dengerin. jangan Jangan dengerin. Nggak usah dengerin Belanda. Pokoknya Mas Tony Blank juga respect. Udah ini kita udah kemana-mana nih ya. Udah nggak Enggak. bisa apa-apa juga nggak apa-apa lah ya. Udah satu juga nih soalnya udah Asik aja. asik aja udah kurang minum nih sebenarnya. Wah, santai gitu kan ya. Ciu bekor. Sama aja gitu mah. Itu spiritus sebenarnya. Dia minum bensin gitu. Terus ya. Gue pernah kampus gue kan di Jakarta samping rel ya, jadi kayak kampusnya Kick Andy. Walaupun dia nggak lulus, akhirnya gue nggak lulus juga deh. kan itu Kelihatan. Iya. Iwan Fals juga di situ. Nggak lulus juga tapi. Oke, jangan ngomongin minuman keras lah ya. Oke, apa mana sih bos? Lu beneran demi Allah apa ya? jamming. Gue masih penasaran itu. Iya. Nah itu pada saat upload YouTube pertama kali di kalian berdua langsung naik view-nya. Langsung naik ke semua. Oh iya. Masuk trending ya. Oh iya? Terus langsung trending di YouTube gitu. Dan akhirnya waktu itu ya udah kita putuskan buat ya udah kita bikin channel khusus. Lu berdua. Eman-eman kan maksudnya udah. Dulu ini orang nyari Double grab ya, double grab orang. Udah. daripada orang yang bikin mending kita sendiri yang Iya. bikin. Benar. Biasanya orang ngambil konten orang ya. Ya, Ngambil konten upload lagi gitu. Lu bermasalah nggak sama gitu? aku nggak pernah bermasalah, nggak pernah masalahin orang yang upload konten-konten. Nggak apa-apa ya, bagi-bagi rezeki ya. Karena itu media promosi. Media promosi juga. Bener sih. Kalau lu kan Enggak juga. gila, dicontoh nih baik-baik banget nih makanya rezekinya lancar terus ya. Ya kan? Apa lagi? Ya pokoknya rezekinya lancar tapi paling penting sekarang sehat sih ya. Ya pokoknya yang paling penting sebenarnya nggak boleh dengerin Iya. lagunya, single utama, single keduanya Triswata sama Nabila yang belahan dada, nggak boleh. Itu poin terpenting. Itu. Itu agak menakutkan nih. Karena gini, ketika lu dengerin belahan dadaku, lu akan
traveling pikirannya kemana-mana. Makanya bahaya, nggak usah. Makanya jangan, iya. Apalagi lo dengerinnya, Kok suka sih main belah-belahan gitu? iya. Apalagi lo dengerinnya jam segini nih. Kalau Lain bro. enggak, kalau lagi di rumah ya cowok sendiri jam segini kan nggak belum bisa tidur nih. Wah, kemana-mana tuh pikirannya. Apa sih belahan dadaku? Buka laptop. Belahan dada. Kalau pribadi ya. Dia ya, dia Itu paling Ricky ya. Ricky siapa? Bang Ricky gitu. Lu tadi bilang Ricky. Padahal namanya susah-susah banget ini nama. Ya pokoknya Ricky Jangan emang. tahu lagi ya. Padahal dia tadi bilang sendiri loh, Ricky aja ada Ricky. Ya biasanya nggak bisa ngomong diri. Udah kemana-mana ini udah. Iya, udahlah, oke. Tutup aja, tutup. Teman-teman terima kasih banyak Iya. yang udah nonton episode perdana BBM kali ini. Jadi terima kasih banyak, silakan di like, di komen. Kalau misalnya kalian mau Gak usah di nggak subscribe. usah di subscribe, kalau itu nggak usah ya. Tapi kalau like boleh ya. Gak usah di Nggak usah ya. Nggak usah ditonton juga yang beladanya nggak usah. Ya udah nggak usah buka laptop deh. Biar nggak tahu sekalian gitu ya. Udah gitu aja pokoknya. Terima kasih banyak buat Charlie, Nabila, Ya, dan juga makasih. Rizka Puladong. Ini ada obrolan hahaha. Benar. Ah ya udah, oh aja lah. Orang Obrolan dengerin hari. sampai tidur ini bisa tidur yang dengerin. Benar. Jadi Tungguin lagi episode selanjutnya Pak. Iya. betul. Nanti Gibah aja kita. Itu menarik sih itu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya di BBM. Apa tadi? BBM? Bener-bener mampu. Bincang bareng MSI. Benar-benar mengantuk sih, benar-benar mengantuk. Udah, oke. Udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Charlie terima kasih, Nabil terima kasih, dan juga terima kasih. Kita Tonton sampai lain, jumpa di kita kesempatan. Dah.